Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak. Pada Bapak Guru kita hormat gerak. Pagi Pak. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak semuanya, ketua kelas, ini Bapak mau bertanya kepadamu bagaimana tentang kehadiran teman-temanmu pada hari ini. Siap, hadir semua Pak. Alhamdulillah semua hadir, tidak ada yang sakit. Kemudian bagaimana dengan kebersihan kelas kita? Siap, sudah selesai Pak. Baik, anak-anak semuanya, apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Alhamdulillah. Jadi, anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, sebagaimana biasanya kita menyanyikan bersama dulu lagu Garuda Pancasila. Jadi semuanya berdiri dan melihat dan mengikuti video di depan. Nanti ikuti aja videonya ya. Sama ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Majuan proklamasi, sedia bertahan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Diikuti nadanya ya, agak cepat. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan dulu kembali. Anak-anak kita tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah merupakan lambang negara kita. Di sini Bapak ingin menanamkan kepada kamu rasa nasionalisme, bahwa sebagai anak bangsa Indonesia harus menjadikan Pancasila menjadi pedoman dan pandangan hidupmu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana biasa, setelah kita menanamkan rasa nasionalisme dengan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional, kegiatan kita selanjutnya adalah kegiatan membaca buku atau pengembangan literasi. Silakan diambil bukunya, baca di dalam hati selama 5 menit. Serah mau Bapak saja ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca.
membaca bukunya dalam hati seperti urutan kegiatan literasi yang seperti biasanya yang Bapak bagikan. Ada buku cerita rakyat, ada buku pelajaran, silakan. Nanti akan Bapak persilakan siapa yang dapat membacakan isi kesimpulan yang dibacanya ke depan. Boleh melihat catatan, boleh dengan menyampaikan dengan bahasa sendiri lebih baik ya. Sudah anak-anak semuanya? Ya. Sekarang siapa yang ingin membacakan kesimpulan dari apa yang buku dibacanya? Bapak persilakan sampai mau. Baik, Ajla, silakan maju ke depan atau di meja boleh. Sampaikan apa isi daripada buku yang sudah membaca sendiri ya. Nama saya Alka. Saya akan membacakan hasil kesimpulan dari buku cerita rakyat yang saya baca pada buku saya. Bahwa mimpi untuk membantu ibunya suatu hari. Tetapi dia lupa dengan mimpi dan janjinya untuk membuat ibunya bahagia. Kekayaannya membuatnya mengacuhkan ibunya, bahkan malu mengakui ibunya di depan ibunya. Ibunya sangat sedih dan marah, dan kemudian mengutuknya menjadi sebuah batu. Pembelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan durhaka kepada orang tua, karena durhaka kepada orang tua adalah dosa besar dan membuat hidup kita menderita. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih kepada Ananda Ajra yang sudah membacakan kesimpulan literasi hari ini. Di situ tadi dia sudah membaca buku tentang Marin Tundang Anak Durhaka. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil? Kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua, karena orang tua sudah melahirkan dan membesarkan kita. Maka sebaiknya sebagai anak dengan ucapan terima kasih adalah dengan mengucapkan terima kasih dengan cara berbakti kepada orang tua, menjalankan semua perintahnya dan menjaga nama baiknya. Baik anak semuanya, apakah boleh dicontoh?
Apakah ada di sini yang ingin seperti Malik Gundam? Tapi di sini semuanya ingin menjadi anak yang soleh dan baik. Baik anak sekalian, hari ini pembelajaran kita adalah tentang tema 3, pembelajaran 4, yaitu muatannya adalah bahasa Indonesia dan PKR. Apa muatan materi dalam bahasa Indonesia? Yaitu tentang kosakata baku, kosakata non baku, kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak sampaikan dulu apa manfaatnya padamu pelajaran hari ini. Bahwasanya anakku semuanya, sering kita dalam kehidupan sehari-hari berbahasa dan melakukan percakapan dengan menggunakan kata baku, menggunakan kalimat tidak efektif. Tandanya kamu seorang pelajar yang sudah belajar bahasa Indonesia, maka sebaiknya menjadi seorang anak yang mampu berbahasa dengan kosakata baku dan menggunakan kalimat efektif dan supaya apa yang kamu sampaikan mudah dimengerti orang. Itulah yang kita pelajari hari ini. Bapak harapkan ini dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Jangan nanti sesudah belajar masih juga menggunakan kata-kata yang non baku, kalimat yang tidak efektif, sehingga apa informasi yang kamu sampaikan tidak dipahami orang. Seorang pelajar itu tentu berbeda cara berbicaranya dengan yang tidak sekolah. Kamu sudah sekolah dan mempelajari ini. Bisa anak-anak semuanya? Bisa. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak membagi kamu kepada kelompok. Satu kelompok itu ada 5 orang. Di sini sudah Bapak bagi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 dan kelompok 7 ya. Ya. Jadi di sini sudah ada masing-masing kelompok dengan 5 anggota. Untuk itu, sebelum Bapak kasih kamu pekerjaan, Bapak bagi dulu nama kelompoknya. Di sini untuk kelompok 1 silakan ambil 1 orang perwakilan. Ini yang muda. Nah, kalau bilang di depan teman-temannya, kelompok kami namanya kelompok pelajar Pancasila. Keluar, bilang. Nah, nanti untuk membacanya begini ya, biar dibaca kawannya. Kelompok kami, Selanjutnya kelompok 2, siapa 1 orang? Apa nama kelompoknya dibacakan? Kami kelompok 2 bernama. Baca di sini. Yang tadi Bapak bilang. Kami kelompok 2 bernama kelompok Mandiri. Oke, selanjutnya kelompok 3, 1 orang perwakilan. Ya, namanya Kelompok 3 namanya Gotong Royong. Oke, selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 namanya Kreatif. Kok ada sana tulisannya? Ya, biar dibaca orang. Selanjutnya sini kelompok ini. Ini cara dia mata orang, bukan orang baca. Kelompok 5 bernalar kritis. Oke, dan itu tadi nama-nama kelompoknya. Sekarang Bapak bagi setiap kelompok itu ada nomornya. Ya, ulangi dari nomor 1. Siapa di kelompok ini? Nomor 2. Nomor 2, nomor 3. Nomor 3. Udah, sekarang Bapak bagi aja ya. Nomor 1, ini nomor ya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dibilang lagi 1. Dah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4. Nanti 1 orang ke sana ya. Udah. Sekarang berarti ada kelompok yang pertama tadi. Kelompok apa namanya ini? Kelompok apa namanya? Kelompok pelajar Pancasila. Bapak singkat.
kelompok pelajar Pancasila. Kelompok 2 tadi kelompok mandiri. Kelompok 3 mana tadi? Kelompok gotong royong. Kelompok gotong royong. Kelompok 4 Kelompok kreatif. kelompok kreatif. 5 Kelompok bernalar kritis. kelompok bernalar kritis. Oke, sekarang setiap kelompok ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah nomor kepala, harus diingat. Nanti di sini akan dikumpulkan nilai-nilai kuis kelompok dan ada juga nilai kuis pribadi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bapak ulangi. Semua yang di kelompok ini yang nomor 1 urutannya tunjuk tangan. Dah. Turun. Yang nomor 2, biar diingat nomornya. Iya. Yang nomor 3 di kelompoknya. Yang nomor 4 di kelompoknya. Yang nomor 5 di kelompoknya. Oke, sudah. Sudah hafal ya. Sekarang nanti setelah Bapak bagi pembelajarannya, kamu harus aktif. Tunjuk tangan mana apa mau dikerjain ya. Sekarang pekerjaanmu adalah semuanya lihat di sini mengamati teks bacaan. Ya. Sekarang Bapak kasih kamu 5 menit waktu untuk membaca teks bacaan di situ. Habis itu kamu akan mengerjakan mencari kosakata baku dan tidak baku ada di situ. Ya. Nanti Bapak bagikan LKPD sebagai lembar kerjamu secara kelompok. Habis itu setelah kamu identifikasi dan analisis mana kata baku dan non baku, kalimat efektif dan tidak efektif, kamu kerjakan di lembar LKPD. Setelah itu akan dibacakan hasilnya, nanti tunjuk tangan. Boleh yang nomor 1, boleh nomor 4, boleh nomor 5. Makin banyak kelompoknya yang tunjuk tangan, makin banyak nilai kelompok, ditambah nilai pribadinya. Paham? Sekarang baca dan lihat dalam hati, cari-cari kian, identifikasi kian mana di situ kosakata baku dan non baku. Yang kelompok 1 ini kelompok 2 enak ya. ini tadi yang baik, semuanya sudah dibaca? Nanti tunggu ya. Sudah dibaca yang di papan tulis? Ada satu orang yang bisa membacanya dengan lantang? Ya, diri baca. Rambu lalu lintas dulu. Rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Dia adalah Gareth
Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dan kereta kuda. Dia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Baik, sudah dibaca. Sekarang Bapak kasih kesempatan kepada kelompok untuk mengisi tabel. Mana yang kata baku, mana yang non baku yang kamu baca dari papan tulis. Sekarang dikerjakan. Ya. Yang tabelnya duluan ya. Secara berkelompok mengerjakan tabel, menganalisis dan mengidentifikasi tentang mana kata baku dan mana non baku. Sudah siap? Nah? Kelompok lain bagaimana, sudah siap mengisi tabelnya? Kelompok Adra sudah? Nah, kelompok 2, kelompok apa tadi? Mandiri. Sudah? Baik. Sekarang Bapak kasih kesempatan untuk tiap-tiap kelompok berdasarkan nomor kepalanya atau number head-nya untuk menjawab nanti apa yang Bapak tanya. Baik. Siapa yang bisa menyampaikan kosakata baku nomor 1 yang didapatnya dari teks tadi? Ya, Azra. Melihat, sama dengan melihat. Iya, di situ teridentifikasi melihat, aturannya bahasa Indonesianya adalah melihat. Untuk kelompok mana itu? Kelompok bertanda kritis. Ini. Ya, Kelompok bertanda kritis nomor berapa sih, Adra? nomor 5. Nomor 5 dapat nilai 100. Untuk soal nomor 2, hasil identifikasi kosakata baku. Iya. Si Oka. Menemukan. Ya, betul. Nomor berapa, Oka? 2. Kelompok mana? Kelompok royong nomor 2. Oke? Iya, Eci. Enggak sama dengan tidak. Nomor berapa? Nomor 5, kelompok mandiri. Kreatif. Ada lagi? Sebab. Iya, si sana, paling pinggir. Iya, betul. Nomor berapa, saudara? Nomor 5, kelompok ini. Ya. Ada lagi? Ya.
Ya, pergi. Nomor berapa? Kelompok ini. Nomor 4. Ada lagi? Coba. Ya, Najan. Sistem. Ya, nomor berapa? Nomor 2, Pak. Ini. Iya, Pak. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, belakang sana perempuan. Ya. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 5. Ini kan kelompoknya kan? Habis, ada lagi? Ya. Ya, nomor berapa? Nomor 1, kelompok 1. Ada lagi? Ya, ini. Itu tadi itu bacanya. Nah, ini Yasmin. Nomor berapa Yasmin? Nomor 3 ini. Habis? Jangan siit lagi, nggak boleh 2 kali nomornya tunjuk tangan ya. Ya. Ya, nomor berapa kau? Kelompok ini. Nomor 3. Ada lagi? Ya sana. Resiko. Udah dibaca tadi. Udah ada 10? Belum? Nah, sana. Ya, ngumpulin, mengumpulkan. Nomor berapa? Kelompok 2. Ya. Ya. Hasil daripada kosakata baku dapat diketahui kelompok profil pelajar Pancasila mendapat nilai 200. Kelompok mandiri mendapat nilai 200. Kelompok gotong royong mendapat nilai 200. Kelompok kreatif mendapat nilai 300. Kelompok bernalar kritis mendapat nilai 200. Untuk sementara memimpin hasil adalah kelompok kreatif. Kasih tepuk tangan. Dengan nilai 300. Dan Bapak lihat di sini untuk masing-masing nomor 1 paling pintar adalah dari kelompok profil pelajar Pancasila. Karena nomor 1 yang lainnya nggak ada yang jawab. Ya, untuk nomor 2 yang dapat nilai cuma kelompok gotong royong dan kelompok kreatif. Yang nomor 2 lainnya tidak menjawab. Untuk nomor 3 kelompok kreatif dan kelompok bernalar kritis. Yang kelompok yang lainnya tidak menjawab. Untuk nomor 4 hanya 2 orang. Untuk nomor 5 paling banyak menjawab. 4 kelompok, 5-5-nya menjawab, yaitu mandiri, gotong royong, kreatif dan BK dan bernalar kritis. Dari sini disimpulkan berarti angka nomor 5 lebih bersaing, lebih berkompetensi. Yang angka yang lainnya Bapak lihat tidak bersaing. Seharusnya harus juga bersaing. Oke? Untuk selanjutnya Bapak jelaskan kepadamu tentang kosakata baku itu supaya lebih jelas. Lihat di sini. Di contoh yang Bapak lihat di papan tulis, lihat kamu itu bus. Itu adalah kata baku. Tapi sering orang membilangnya naik bis. Padahal tulisannya bus. Nah, selanjutnya adakah kamu di sini anakku yang lain yang mengetahui contoh kata baku dan non bakunya di luar dari yang kau identifikasi tadi di tabel tadi? Ada? Apa? Selok sendal. Bisa juga. Kelompok berapa? Ya, nomor 2. Ini ya. Tambah 100. Ada lagi bahasa kata baku yang kamu ketahui dan non baku yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Kereta dengan motor, betul. Sebenarnya yang benar adalah motor atau sepeda motor, jangan kereta ya. Dan nomor berapa? Nomor 4 kelompok ini. Iya, selalu nomor 4 kalau di kelompok ini. Iya, apa? Pajak pasar, betul. Siapa nama? Kelompok berapa? Nomor 4, Pak. Ini? Iya. 4. Jangan sampai ada di sini nomornya nggak ada nilainya ya. Udah dikasih nomor kepalanya tadi nilai. Iya. Gue saya. Iya. Nomor kelompok 2 ini. Iya. Satu lagi terakhir kesempatan ada lagi. Iya. Kau kamu. Itu masih baku dua-duanya. Ada lagi yang lain?
lo kamu, ya, lo, ya. Kelompok pendengar kritis. Nomor 1. Oke. Nah, ini sudah terjadi lagi persaingan kelompok. Dari kelompok profil pelajar Pancasila bertambah 100 menjadi nilai 300. Untuk kelompok ini nambah 100 juga 300. Kelompok ini tidak ada pertambahan. Masih tidur semua. Kelompok kreatif bertambah 100 jadi 400. Kelompok pendengar kritis ini ada tadi bertambah. Iya 400. Iya. 1, 2, 3, 4 ya kan. Terjadi persaingan kelompok kreatif dan kelompok bernalar kritis. Sementara kelompok pelajar Pancasila dan Mandiri mengejar dua kelompok lain. Ya, kelompok gotong royong mana? Cari, jangan tidak aktif ya. Selanjutnya, masuk kita ke selanjutnya. Anak-anak lihat pengertian kata baku. Tadi kamu sudah mencari sendiri, sudah boleh mengerti, tapi lebih jelas biar Bapak kasih pemahamannya. Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Atau kata baku adalah kata yang sudah benar dengan aturan maupun edaran kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Besok kalau tanya orang kepanjangan KBBI harus tahu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat yang resmi seperti Bapak mengajar ini, baru acara-acara atau forum berapat dan sebagainya. Baik itu dalam suatu tulisan, di tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Ya, jadi kalau menulis surat itu kan resmi, jangan bikin kata yang tidak baku. Tapi Pak, kapan sering kita ini memakai kata non baku? Itu kalian anak-anak atau orang-orang ketika chat dari WA, betul? Kalau chat dari WA, kau pasti semuanya kata-katanya yang tidak baku hampir, bahkan disingkat-singkat. Yang keduanya YG. Ya kan, enggak dibuatnya GAK, gak katanya. Itulah contoh penggunaan kata non baku di chat di tulisan. Nah, jadi harus biasakan mulai ke depan itu menggunakan kata baku yang benar. Masuk selanjutnya ciri-ciri kalimat baku dalam penulisan atau ujaran kalimat diantaranya 1, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Jangan, itu tadi ada yang dari pajak dengan pasar. Kalau di Labuhan Batu kita ini membilangkan pasar itu pajak, padahal itu pasar. Kalau saya melihat sana di pasar Gelugul, nggak ada pajak Gelugul. Itu yang dirubah-rubah oleh bahasa daerah. Jadi nomor 2, tidak dipengaruhi bahasa asing. Nggak boleh masuk bahasa Inggris. Ada bahasa Indonesia yang dimasuki bahasa Inggris. Ada. Kemudian bukan bahasa percakapan. Betul. Kalau kita percakapan sehari-hari pasti bahasanya rata-rata bahasa non baku. 4, memakai imbuhan secara eksplisit. 5, tidak rancu. Tidak rancu itu tuh susah dipahami orang. Pengertian kata tidak baku yang tadi sudah menjelaskan kata baku. Kata tidak baku merupakan kata yang dipakai tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa sudah ditentukan. Biasanya kata tidak baku sering dipakai pada saat ungkapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Adapun faktor-faktor yang bisa mengakibatkan muncul kata tidak baku ada dipengaruhi oleh bahasa asing dan sebagainya. Ya, masuk kita. Pelajaran yang kedua masih muatan bahasa Indonesia itu kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Tadi sudah Bapak suruh kau membaca teks itu, silakan baca kembali. Sekarang kerjakan identifikasi dan analisis dari teks di papan tulis ini. Mana-mana di situ yang kalimat efektif, yang tidak efektif. Masukkan di tabel LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Bapak tunggu kamu mengerjakannya 5 menit. Pakai tabel yang di bawah itu. Ya, ada kalimat efektif kan? Ada kan? Kolom yang paling bawah ada kalimat efektif, kalimat tidak efektif. Ya, diisi tabelnya. Kerjasama ya, kawan-kawannya nulis di TOI juga, jangan dibiarkan. Sambil menjawab tabelnya, sekarang Bapak kasih kamu juga kesempatan mencari-cari impian di dalam hatimu. Nanti apa contoh-contoh lain selain daripada yang kau isi di tabel untuk menambah nilaimu, saudara-saudara. Ya, kalimat efektif itu kalimat yang tidak banyak sekunek atau tetek bengeknya semua. Jadi apa? Kalimatnya harus jelas, singkat.
Jangan ngomong bertele-tele. Kalau kalimat efektif itu kalimatnya sudah jelas, padat, dan mudah dimengerti orang lain. Sudah selesai? Tulis yang rapi, nanti LKPD-nya akan Bapak kumpul sebagai nilai kelompokmu. Nanti mana kelompoknya yang LKPD-nya paling bagus nilainya, itu menambah nilai kelompok. Paling bagus tulisannya, nanti itu menambah nilai kelompok. Ada 1000, ada 2000, dan seterusnya. Sudah siap kelompok gotong royong? Sudah. Bernalar kritis sudah. Kelompok mandiri, mana mandiri? Kreatif mana? Ini pelajar Pancasila belum? Belum? Oke, sekarang Bapak kasih kesempatan kepadamu. Siapa yang ingin membacakan hasil analisis dan identifikasinya dari bacaan teks di depan tentang kalimat efektif dan tidak efektif? Ayo, Oka Arya. Kalimat tidak efektifnya, Medan adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Kalimat efektifnya, Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Ya, berarti udahnya adalah merupakan. Itu anak-anak semuanya membuat kalimat tidak efektif. Kalau sudah adalah, jangan lagi merupakan. Ya, kelompok apa namanya itu? Kelompok apa? Kelompok gotong royong. Nah, nomor berapa? Nomor 3. Nomor 2. Ya. Ada lagi? Ya, si Ratna Prema. Para saudara-saudara hadirin semua, dengan para hadirin semua. Iya, kalau sudah para hadirin, kalau udah hadirin, ngapain lagi pakai para? Itu sudah berlebihan, tidak efektif. Ya, kalau nomor berapa? Kelompok? Ya. Selanjutnya dari Ajla Rahmatiran. Kalimat tidak efektif ini kalimat efektif. Udah 3 pas kan? Kelihatannya Iya, kelompok ini nomor 5. Ini untuk mencari contoh lain. Contoh lain atau yang lain? Atau yang di situ yang di tabel? Yang di tabel belum habis. Nah, ya jangan 2 kali ya. Kita berolahraga agar supaya badan sehat. Kita berolahraga agar badan sehat. Nah, nomor berapa? Kelompok ini. Oke. Udah habis yang di tabel? Sudah?
Sudah harus ditabel kan? Cuma 3 kan? Iya. Nah, sekarang siapa yang bisa membuat contoh sendiri kalimat efektif dan kalimat tidak efektif? Ayo, ada? Udah pas tadi 3, udah bisa ditabel. Ada yang bisa membuat contoh sendiri kalimat efektif dan kalimat tidak efektif untuk menambah nilai kelompoknya atau nilai pribadi number headmu, nomor kepala yang ada Bapak bagikan tadi. Oke, tidak ada. Sekarang Bapak jelaskan lebih jelas apa itu kalimat efektif. Ada bisa membaca, baca satu orang dulu. Siapa ini? Aku baca dulu. Kalimat efektif adalah berdiri. Kuat. Kalimat efektif adalah kalimat yang efektif menggunakan Mengungkapkan gagasan sehingga mudah diterapkan atau kalimat yang menjalankan penulisan sesuai dengan kaidah dan struktur. struktur bahasa Indonesia yang baku sehingga mudah diterapkan oleh pembaca. Baik, kalimat efektif itu adalah kalimat yang jelas dan mudah dipahami orang lain sesuai dengan kaidah dan struktur bahasa Indonesia sehingga mudah diterapkan oleh pembaca atau pendengar. Oke, selanjutnya. Sekarang kamu tadi sudah mempelajari kosakata baku dan kalimat efektif pada pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Sekarang masuk kepada kita muatan PKN. Untuk itu Bapak kasih, kamu belum tambah nilainya. Nomor berapa tadi? Ini. Oh, tadi jumlah nilai nanti ya. Sekarang untuk tadi bahasa Indonesia sudah selesai. Sekarang Bapak kasih muatan PKN-nya, yaitu hak dan kewajiban. Jadi nanti Bapak bagikan LKPD PKN, tolong dikerjakan seperti tadi. Jadi tolong amati video pembelajaran berikut ini supaya bisa kamu menjawab tabel nanti pada LKPD PKN. Lihat video tentang kontrol. Nanti Bapak bagikan pembelajaran. Titik Fatima Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jalan umum. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu teman-teman mampu mengetahui kewajiban yang berkaitan dengan jalan umum. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui hak yang berkaitan dengan jalan umum. Nah, teman-teman di sini ada yang Ya, tahu nanti nggak kita sih jawab. apa yang dimaksud dengan jalan? Iya betul. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Nanti Bapak tanya dari kuisnya dari sini ya. Oke. Apa itu Nah, jalan? teman-teman, kalau jalan umum yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan umum berfungsi sebagai penghubung antara jalan satu dengan jalan yang lainnya. Jadi, ketika seseorang melakukan perjalanan misal dari desa A menuju desa B, maka ia membutuhkan lalu lintas yang menghantarkan dia dari desa A ke desa B. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui
kewajiban kita yang berkaitan dengan jalan umum. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Ingat itu ya. Kemudian yang kedua, semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Yang ketiga, wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Yang keempat, kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Yang kelima, kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Yang keenam, wajib membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendara seperti SIM dan STNK. Dan yang ketujuh, wajib menggunakan pengaman seperti helm, sabuk pengaman, jaket, dan sebagainya. Nah, itu kewajiban ya. Habis ini haknya. Selanjutnya, kita akan mengetahui hak yang berkaitan dengan jalan umum. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan, misalnya jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Kemudian yang kedua, hak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Yang keempat, berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Yang kelima, berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Yang keenam, mendapat perlindungan hukum saat berkendara di jalan umum. Dan yang ketujuh, mendapatkan keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Nah, teman-teman, dari pembelajaran kita kali ini, jadi dapat kita simpulkan, bersyukurlah memiliki jalan umum, jagalah jalan di lingkungan agar tetap bersih, nyaman, dan tertib pada saat berkendara. Oke? Oke, ya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Dia berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya, dan support channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh. Baik, sekarang kamu jawab identifikasi tabel LKP DPKN yang isinya mengidentifikasi dan menganalisis mana yang menjadi hak, mana yang menjadi kewajiban di jalan umum. Untuk kelompok 1, tolong kasihkan ini. Kelompok 2 sini. Kelompok 3, diisi tabelnya mana yang menjadi hak, mana yang menjadi kewajiban. Kelompok 4. Ya. Nomor 1 dan 2 saja dulu. 1 dan 2 aja. Dua-dua nomor aja ya. Gak usah semua. Ini 1, 2, 3.
Sudah siap? Baik, saya beranggap sudah selesai. Sekarang siapa kelompok yang ingin membacakan hasilnya? Si Oka duluan. Berdiri, bacakan dulu. Pegang aja, pegang. Berdiri dari sini ya, depan. Nah, itu. Nomor 1. Tuliskan contoh melaksanakan kewajiban kita dan saya. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Memiliki SIM sekali sebelum mengemudi. Ya udah aja. Udah lagi. Tunggu dulu. Si Oka nomor berapa? Nomor 2, Pak. Kelompok Gotong royong. ini. Nomor 2, Pak. Selanjutnya. Sekarang jangan dulu yang sudah pernah. Kau sudah. Ya kau udah. Dari kelompok tangan kau. Sana, baca. Kuat. Ya, nilai 100. Kelompok berapa itu? Kelompok nomor berapa? Selanjutnya ini belum pernah. Dengarkan kawan yang membaca. Ya, nomor berapa dia? Nomor 3. Ada lagi yang lain? Baca. Hasil kerjamu. Tidak memiliki SIM, itu contoh apa? Tidak melaksanakan kewajiban. Nomor berapa? Ini. Ada lagi? Ini, Pak.
Ya, duduk. Nomor berapa? Oke, Bapak cukupkan. Sekarang kita lihat pelajaran selanjutnya. Di sini baca hak dan kewajiban. Baca okakua. Hak dan kewajiban merupakan. Berdiri, biasakan berdiri. Hak dan kewajiban. Hak merupakan segala sesuatu yang mutlak, menjadi milik atau punya kita, serta dalam penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. Sederhananya, hak merupakan suatu hal yang seutuhnya milik kita. Ya, betul. Masuk sini. Lanjut lihat. Ada di video. Ini nilai 300. Bapak kasih. Apa yang kamu lihat di video itu baru kau jelaskan apa hubungannya hak dan kewajiban di jalan umum. Jangan kamu lihat, kau ceritakan videonya ada orang gitu aja. Gak bisa, gak gitu jawaban. Bukan ada orang, memang ada orang. Ada orang, ada jalan, katanya. Jawaban gak bisa gitu. Di situ kau bilang yang kau lihat. Apa yang kamu lihat di papan tulis dan sampaikan, ceritakan dengan bahasamu sendiri dan kaitkan dengan hak dan kewajiban di jalan umum. Tidak, 300.000. Ayo cepat. Apa pula tahu? Sama teman dengan kelompok. Ya, Azra Rama Kirana. Saatnya istirahat. It's time to have a break. Udah, Azra silakan. Saya melihat ada Saya melihat ada seorang wanita sedang menyeberang, namun dia tidak menyeberang di zona menyeberang. dia sedang cross. Terus Kewajibannya harusnya dia seharusnya menyeberang di jalan zebra cross. ya, Namun dia tidak menyeberang di zebra cross. berarti dia melanggar peraturan lalu lintas. Ada lagi gambar yang lain di situ? Bukan ibu itu aja yang ada, yang lain kan ada. Ada banyak yang berapa? Ada seorang anak yang sedang menyeberang sama Di mana? ada Berarti ya sudah. dia sudah melaksanakan peraturan. Ya, melaksanakan dan mentaati peraturan. Ya, duduk. Pada gambar di papan tulis kita lihat ada dua orang yang menyeberang. Satu menyeberang di zebra cross. Berarti dia sudah melaksanakan kewajibannya di jalan umum dengan mengikuti peraturan dan tata tertib lalu lintas. Sementara ada anak yang menyeberang tidak di zebra cross, itu melanggar peraturan lalu lintas. Mana yang kita contoh? Yang menyeberang di zebra cross. Ya, lanjut. Amati gambar berikut ini. Bapak kasih lagi gambar-gambar, baru kamu pilih nomor berapa maumu untuk menambah nilai. Tadi nilai 300 kan? Ya. Yang dilihat bukan gambarnya ya, bukan dikomentari, tapi kau siapkan apa jawabannya. Siapa? Tunggu, si Angela, nomor berapa kau cari? Nilai 300 saja mengamati gambar kan? Ini. Ada yang bisa menjawab nomor gambar di atas? Satu, berdiri. Saya mau mengamati gambar nomor berapa bilang? Gambar nomor? Ya. Nah, berarti dia? Ya, berarti dia sudah? Ya, dia sudah melanggar peraturan lalu lintas. Ya. Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 bukan kelompok 4 tahu. Kelompok ini kan. Lalu nomor 4. Nilai 300. Nomor gambar nomor 2. Ini. Ya. Ya. Dia tidak memakai nilai dan melanggar peraturan lalu lintas, Pak. Dia tidak memakai helm saja. Dan bermain HP. Dia bermain HP
HP dan tidak memakai helm, jelas dia. Karena di sini yang ditonjolkan sebenarnya main HP-nya. Apakah boleh bermain HP saat berkendara? Dan tidak sudah melanggar peraturan. Lalu? Ya, Najan, nomor kelompok berapa? Ini? Iya, Pak. Nilai tambah 300. Ya. Selanjutnya, gambar nomor ini. Nah, ini. Ya, nggak apa-apa. Berdiri, baca kuat. Nggak boleh. Tangannya turun aja, nggak usah gini. Terus. Harusnya dia tidak parkir pada tempat yang dilarang parkir. Betul. Mobil di sini parkir sembarangan. Padahal sudah ada lampu-lampu lintas bacanya dilarang parkir di sini. Dia melanggar peraturan lalu lintas. Kelompok B kayak nomor 4. Satu lagi gambar terakhir. Yasmin. Seperti orang itu lakukan kerja kelompok kalian dia dari kawannya. Belum bisa dia, ada yang lain. Cepat. Ya, Eci. Gambar nomor 3 adalah Dia tidak mempunyai SIM, dia melanggar aturan. Jika dia mempunyai SIM, dia diperbolehkan lewat. alah, ada yang lain. Tidak ke Pak. Ya, silakan. Dia mengendarai mobil dan sudah mempunyai SIM. Itu aja. Belum pas. Ada lagi Yasmin. Saya belum nilai 300. Ada? Baca-baca aja. Apa? Dia mengendarai mobil, dia mempunyai SIM, artinya dia sudah menaati peraturan. Setiap orang berkendara harus memiliki SIM. Gitu. Ya, nilai negara semuanya. Oke. Oke, sekarang kita kumpul nilai kelompok pelajar Pancasila 100, 200, 300, 600, 700. Untuk nilai kelompok mandiri 100, 200, 300, 400. Kelompok gotong royong 100, 200, 300, 400, 500. Kelompok kreatif 100, 200, 300, 400, 500, 600, 900, 1000. Kelompok BK 100, 200, 300, 400, 700, 800, 900, 1200. Jadi dalam permainan ini kelompok yang juara 1 adalah kelompok bernama Kritis. Tepuk tangan. Untuk juara 2 kelompok kreatif. Tepuk tangan. Juara 3 kelompok pelajar Pancasila. Tepuk tangan. Yang lainnya perlu meningkatkan dirinya masing-masing. Nah, terus untuk nomor yang paling banyak mendapatkan nilai adalah nomor ini 500, ini 500, sama juga, itu 500. Berarti 3 orang yang mendapatkan nilai skor paling tinggi di kelompoknya, yaitu nomor 4 di sini. Siapa? Ya, kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok kreatif mana? Nomor 4. Siapa? Hah? Ini di mana tuh? Sini. Oh ya, Najan, tepuk tangan. Dan yang terakhir adalah kelompok BK, yaitu si Ajra. Kasih tepuk tangan. Ya, Bapak cukupkan pembelajaran hari ini. Sekarang Bapak harapkan semua ketua kelompoknya mengumpulkan LKPD ke depan. Semua LKPD, 1 orang aja, ketuanya saja. Ketuanya saja yang lihat tempat duduk. Masih ada lagi? Oh, cepat. Udah, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Najan, baca kesimpulan. Apakah kamu sudah dapat menyimpulkannya? Berdiri, baca. Kosakata baku digunakan untuk segala hal yang bersifat formal, termasuk dalam karya tulisnya, surat resmi, majalah, atau dalam forum resmi. Sementara itu, kata
dan jelas sehingga langsung berisi pembahasan. Kalimat tidak efektif, cenderung tidak padat dan bertele-tele sehingga sulit dipahami orang lain. Baik, tadi kawanmu sudah menyimpulkan tentang kata baku dan baku, kalimat efektif dan tidak efektif. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang hak dan kewajiban? Ayo, maka ya. Jadi, hak yaitu sesuatu hal yang kita terima setelah melakukan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan dengan rasa tanggung jawab. Hak di jalan raya contohnya menunda keselamatan saat di jalan raya, baik saat berkendara maupun berjalan. Kewajiban di jalan contohnya menaati rambu-rambu lalu lintas, menggunakan helm dan menghormati tuntunan jalan lainnya. ya betul. Kasih plus kepada teman-teman yang kedua. Selanjutnya untuk penyegaran, Bapak ajak kamu berdiri semua untuk menyanyi lagu Profil Pancasila dan gerakannya. Ini untuk menyegarkan badanmu yang sudah berada pagi ini. Ya, ikuti gerakannya ya, supaya ini kayak ice breathingnya ya. Kuat-kuat sama-sama nyanyikan. Lembar evaluasi, Bapak harapkan kamu menjawab 10 soal pilihan ganda dalam jangka 5 menit. Dikerjakan lembar evaluasinya 5 menit. Akan dikerjakan lembar evaluasinya. Dikerjakan. Ya, ya. Udah, tulis dong. Sambil mengerjakan lembar evaluasi, Bapak kasih angket kepadamu tentang pembelajaran hari ini. Nanti kau jawab di situ, apakah pembelajaran yang menarik, boleh, bagaimana perasaanmu tadi ya. Ini kayak lembar refleksi. Kamu bisa menilai pembelajaran hari ini, apakah menurutmu menarik atau bagaimana, apakah ada yang kurang dan sebagainya. Nanti sekali kumpul dengan lembar evaluasinya.
ditulis angketnya supaya Bapak bisa memperbaiki pembelajaran ke depannya bagaimana. Ini adalah merupakan lembar refleksi bagi siswa untuk menilai hasil pembelajaran hari ini bagaimana menurut. Udah pas ini. Tadi apa? Stop bentar. Ini bisa lagi sambung lagi. Ada bentar. Tunggu. Baik, selanjutnya lembar evaluasi dan lembar observasi dari siswa. Lembar refleksinya dikumpul oleh ketua kelas ke depan. Semua ya, semua sama nama-nama kelompoknya. Yang sudah siap lembar evaluasi dan lembar refleksinya dikumpul semua ke depan. Satu orang ketua kelas, ketua kelompoknya. Mau kemari, kelompok belakang. Oh sini. Sana. Ambil. Sudah. Kasih. Barangnya. Kasih apa? Sudah semuanya? Nanti lembar evaluasi ini akan Bapak periksa dan akan menjadi penilaian terhadap pembelajaran kamu. Apakah hasil belajarmu ada pengaruhnya dengan pembelajaran hari ini dilihat dari lembar evaluasi, dan bagaimana pembelajaran hari ini nanti Bapak lihat di lembar refleksi. Untuk menutup pembelajaran ini, Bapak mengucapkan terima kasih kepada anakku semuanya atas kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada minggu atau besok kita akan mempelajari pada materi sambungan daripada setelah dari kewajiban ini dengan materi yang baru. Kemudian anakku semuanya, bagaimana perasaanmu? Apakah senang dan bahagia? Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kepada ketua kelas kepada Raka supaya memimpin doa penutup. Baik, terima kasih anak semuanya atas pembelajaran hari ini. Jika ada yang tidak berkenan dalam hati maupun yang salah, Bapak mohon maaf. Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.